Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man ihtadahu bihuda ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya. Di sela-sela kesibukan kita masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di majlis yang mulia ini sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Iza aradallahu bihi khairan assalahu. Nabi bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah berikan sang hamba itu madu. Ma assalahu ya Rasulullah. Apa maksud Allah memberikan sang hamba itu madu, rasa manis? Nabi mengatakan, yuwafiquhu fil amalis salih. Allah mudahkan ia dalam melakukan amal saleh. Maka langkah kaki kita ke majlis yang mulia ini, gerak kita ke masjid Baitullah ini adalah bentuk cinta Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Musa walaupun dalam keadaan lisannya tak sempurna karena cadel, lidahnya pernah merasakan bara api yang saat bayi dahulu mengambil bara api kemudian diletakkan di lidahnya sehingga tidak sempurna ucapannya. Ya, kalimatnya tidak sempurna, tapi dialah Nabi satu-satunya yang dijuluki Kalimullah. Nabi yang banyak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketidaksempurnaan itu bukanlah menjadikan seorang hamba hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketidaksempurnaan itu bukan menjadi seorang hamba itu rendah di hadapan Allah. Kalau dirinya sudah mulia, maka Allah tetap akan memuliakannya walaupun penduduk bumi menghina-dinakannya, merendahkannya. Sepakat ini Pak ya? Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa dalam keadaan lisan lidahnya seperti itu tidak menjadikan beliau berhenti untuk menyebar kebaikan, menebar kebaikan, mengajak orang berbuat baik. Artinya apa? Dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat, dalam kondisi musibah, jangan berhenti berbuat kebaikan. Dalam keadaan wabah seperti ini, alhamdulillah masih bisa ngaji. Ya, masih bisa ngaji. Mangga silakan yang online gitu kan. Tapi terkadang online HP-nya di mana, orangnya di mana. Gitu, betul gitu, Bu? Iya, online mah online gitu. Videonya ditutup. Ya, yang kedengaran suaranya. Tapi yang mendengarkannya pules. Ada begitu ya? Ada seperti itu. Artinya dalam kondisi berat, Nabi Allah Musa alaihissalam masih melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan takut mati tersebab wabah. Perhatikan,
Jangan pernah takut mati tersebab wabah. Takutlah kalau kita tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dimanapun kematian pasti akan datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu za'iqah, pasti akan mendatangkan kematian, pasti akan merasakan kematian dimanapun kapanpun. Maka bergeraklah kita dalam ketaatan. Semoga dalam ketaatan itulah ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis Nabi, seseorang yang musafir, seseorang yang sakit, Pak Bu, ya, ketika ia punya amal-amal saleh tapi terhalang dengan sakit dan safarnya, maka ia tercatat pahalanya pahala amal solehnya, walaupun dalam keadaan safar, walaupun dalam keadaan sakit. Ini mohon maaf nih, harus difahami, dimengerti nih. Bapak ibu punya kebiasaan sholat duha, punya kebiasaan sholat tahajud, tapi rupanya sakit. Sakit kita ikhlas, sakit kita ridho bahwa Allah memberikan sakit sehingga kita tidak bisa tahajud, tidak bisa duha. Maka dalam sakitnya Anda mendapatkan pahala tahajud dan pahala duha. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Hari Ahad jam 7 kebiasaannya ngaji di Masjid Al-Fajar ini. Tiba-tiba orang tua telepon harus ke Bandung. Kita safar ke Bandung, Bu. Hadir enggak di masjid? Enggak, tapi Allah catat pahalanya, pahala pahala taklim. Kenapa? Karena kebiasaan hari Ahad jam 7 dia ngaji. Tuh, nikmat gak, Bu? Nikmat. Wa in kana safaran wa in kana maridan. Dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit, Allah masih memberikan pahala. Kenapa? Kalau dia punya kebiasaan amal soleh yang dia rutinkan. Paham ini Pak? Ya. Ibu biasa habis maghrib baca Quran, bapak habis subuh baca Quran. Datanglah sakit, mules, maaf harus ke WC BAB. Muasal sampai azan Isya, mules terus. Allah mencatat tetap pahala tilawah. Kenapa? Karena kebiasaan ba'da maghrib, ba'da subuh baca Quran. Itulah indahnya mereka yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk saat ini biasa ngaji, ada pandemi, ada teman kita yang khawatir, nggak berangkat, nggak apa-apa, la ba'sa bih, tidak mengapa. Ada juga yang bismillah, yang penting prokes, betul ya? Yang penting prokes, terjaga dirinya, menggunakan maskernya, ya, masya Allah. Walaupun dalam keadaan dia merasakan bahwa ini adalah sebuah pandemi besar, tapi tidak menjadikan dirinya berhenti untuk berbuat kebaikan. Begitu ya. Nah, semoga ini bisa menjadi menuntun kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nih Pak Bu, sedikit resep nih. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan amal perbuatan. Amal perbuatan semakin tantangannya besar, semakin besar pahalanya. Ya. Dalam musim pandemi ini banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK, banyak yang tidak punya nafkah, tapi sabarnya luar biasa, pahalanya besar. Pahalanya besar. Dalam keadaan sulit ia masih melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam keadaan ngantuk masih bisa sholat tahajud, itu pahalanya besar. Disebut dengan pundi-pundi amal saleh. Pundi-pundi amal saleh. Nanti amal solehnya itu akan menolong kita saat kita mendapatkan kesulitan. Nih Pak Bu datang ke tempat ini kan maaf, bukan sesuatu yang ringan. Bapak Ibu datang ke sini, betul Pak?
Apalagi ibu-ibu mengkondisikan anak-anak dahulu, sarapan paginya tadi 6:30, betul Bu? Ada yang rewel kasih antimo, ya supaya pules, ya. Bapaknya suami dalam kondisi ya mager, ya sudahlah, ibu berangkat ke sini, suami mager, bapak berangkat ke sini mengkondisikan anak dan istri dibawa, alhamdulillah ikut dia. Itu kan gak mudah ke sini. Nah itu menjadi ladang amal saleh, pahala yang besar. Nanti satu waktu ketika kita mendapatkan kesulitan, itulah yang Allah akan ambil sebagai penolong kita. Maaf di tengah tol ban kita meletus, akhirnya kita meminggir tuh mobil. Tengah hari bolong, masya Allah cuaca panas di tengah tol Cipali. Tiba-tiba datang orang yang membantu kita, menolong kita. Seakan-akan Allah mengatakan, aku tolong engkau karena engkau punya amal saleh yang engkau ikhlas melakukannya. Tuh. Apalagi kalau kita banyak nolong orang lain. Sederhananya kalau kita nolong orang lain itu mudah mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita banyak menolong orang lain, maka banyak pula pertolongan Allah datang kepada kita. Kalau kita banyak melakukan ketaatan itulah yang akan memudahkan kesulitan kita. Dan ketaatan itulah yang akan menjadi cahaya dalam alam kubur kita. Maka maaf nih, di musim pandemi ini banyak teman kita yang dirumahkan, yang tidak kerja. Maaf teman kita dalam kondisi sulit, Anda berkelapang rezeki, Pak, ayo bawa tenteng makanan ke rumah saudara kita, ke rumah teman kita. Tolong mereka, apalagi yang sudah satu keluarga positif. Setiap satu keluar, yang lain pada masuk semua. Seakan-akan ngelihat iblis, betul ya? Ada perasaan begitu? Ada. Teman kita si fulan kena positif. Ibu-ibu sedang berjemur, dia pengen berjemur, pada masuk semua yang lainnya. Ada gitu? Ya Allah, padahal jaraknya 20 meter. Kenapa tiba-tiba menghindar? Menyapalah walaupun dari jarak jauh. Ya, kan 20 meter jauh kemana-mana. Ya. Nah ini Masya Allah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, maka aktivitas kita taklim seperti ini semoga menjadi penolong kita. Penolong untuk kesembuhan yang sakit. Amin. Penolong dalam kemudahan mereka yang dalam keadaan sulit. Penolong dalam kesesatan agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi kita apa? Dosa besar ya, kabairuz dzunub. Ini halaman, kita lihat halaman 5. Bagi yang megang bukunya silahkan dibuka ya. Tentang dosa besar yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Bapak Ibu kalau megang buku ini, nanti kalau teman kerabat sahabat menanyakan tentang dalilnya sudah ada di sini. Iya, Bapak Ibu nggak usah menjelaskan, tinggal foto kirim lewat WA, udah selesai. Betul ya? Apa sih dosa besar syirik? Ya sudah kita baca. Mau kita jelaskan pakai voice note bisa, tinggal dibaca. Mau kita jepret kirim fotonya, selesai urusan. Gitu ya. Gitu ya. Nah, ini dosa besar ya. Asyirku billah min a'zamil kabair. Dosa nu ageng, dosa yang paling besar. Ya. Dosa yang paling besar. Kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, maaf ayatnya Allah mengatakan ini az-zajar, celaan Allah Subhanahu wa taala dan hinaan Allah kepada mereka yang melakukan kemusyrikan. Ya, pada surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kemusyrikan hambanya, ya. Mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perhatikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Selain menyekutukan Allah, tidak ada ampunan. Ya, tidak ada ampunan. Wa may yusyrik billahi
barang siapa yang menyekutukan Allah faqad iftara itsman 'azima, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar, dosa yang sangat besar. Maka menyekutukan Allah dosa yang tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Ya, maka hati-hati, nanti kita lihat poin-poinnya, Pak. Ya, poin-poin dosa besar apa saja. Begitu pula ayat Allah pada surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Via tol masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman Allah, az-zajar minallah. Ya, ancaman Allah. Innahu man yusyrik billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, menjadikan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu al jannah. Allah haramkan masuk surga. Wa ma'wahun nar, ma'wa tempat berdiamnya itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ada nama neraka, namanya neraka ma'wa. Ya, ma'wa, awayawi. Harusnya awayawi itu memiliki makna tempat nyaman, dinyamankan oleh Allah di neraka. Bayangkan itu. Artinya selama-lamanya dalam neraka tersebut. Wa ma lizzalimin min ansar. Kata Allah, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Mereka yang menyekutukan Allah terlihat terkesan rumahnya mewah, mobilnya hebat, datang pejabat, ya, karena dia statusnya seorang dukun hebat, dukun kelas Nusantara nasional, banyak jenderal datang, banyak pejabat datang, kelihatannya hidupnya nyaman, tapi sejatinya Allah meninggalkan mereka tanpa pertolongan ketika datang azab dan datang siksa kepadanya. Allah tidak akan datang menolongnya. Mengapa? Ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat nanti poin-poinnya. Ini hadisnya an Abi Bakrah ya, Nufai bin Harith radhiyallahu anhu, dari Abi Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di footnote halaman yang ke-6 ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian akbarul kabair, dosa yang paling besar. Salasan, 3 kali Nabi mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, 3 kali Nabi mengatakan itu. Kenapa 3 kali mengatakan? Karena esensinya, urgennya, pentingnya masalah tersebut. Ya, seperti halnya ibu bilang sama anak, nak sayang dengar nih, nak dengar mama. Sayang dengar, betul? Mengapa ibu ucapkan sampai 3 kali? Karena pentingnya apa yang Anda akan bicarakan. Nabi pun begitu, diucapkan 3 kali, salasan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan yang paling besarnya dosa? Qulna bala ya Rasulullah. Kami mengatakan, iya wahai Rasulullah. Saya pernah menyebutkan bedanya bala dengan na'am. Artinya sama-sama iya. Bala artinya iya, na'am artinya iya, tapi makna lebih dalamnya lagi ya, kepada bala lebih sempurna. Kalau bala itu tanpa berpikir, Pak. Ya, tanpa banyak berpikir. Apa contohnya? Ya, Allah mengatakan, wahai ruh, wahai jabang bayi, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Dalam surat Al-A'raf, qalu bala syahidna. Allah mengatakan kepada calon bayi yang akan ditiupkan ruh di dalam kandungan ibu, apakah aku Tuhanmu?
Sang janin mengatakan, qalu bala syahidna. Iya wahai Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Kata bala itu adalah tidak ada berpikir untuk mengatakan tidak. Atau berpikir menunda. Ya, anak ibu, anak bapak kita suruh untuk beli sayur. Nak, beli sayur sayang di depan saya. Nak, beli bubur depan dalam asar dekat gerbang. Gitu ya. Anak kita mengatakan iya mah. Iya mahnya itu di otaknya bilang nanti. Betul kan? Iya mah di otaknya itu mengatakan entar. Betul kan? Nggak langsung ditunaikan, malah berpikir nanti. Itu pun nggak langsung ditunaikan. Kalaupun ditunaikan, ketemu teman ngobrol dulu, nggak langsung beli bubur. Itu bahasanya na'am, bukan bala. Kalau na'am itu masih ada jeda berpikir, ya menundanya, kapan waktunya. Tapi kalau bicara bala itu tanpa berpikir menundanya, totalitas iya, begitu. Maka Nabi ketika mengatakan kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian sehebat-hebatnya dosa? Maka para sahabat mengatakan qalu bala, iya wahai Rasulullah. Mereka tanpa pernah berpikir untuk menolaknya. Apa itu wahai Nabi? Al-israk billah, menyekutukan Allah. Poin yang pertama. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Uquq, aqqa, mendurhakai orang tua. Seorang alim mengatakan, apabila ayah bunda banyak berpikir kosakata apa, bahasa apa yang bisa disampaikan kepada anaknya, berpikir ayah ibu tersebut bahasa apa berat untuk mengucapkan, khawatir tersinggung anak tersebut, maka pastikanlah itu anak-anak yang durhaka. Paham gak kira-kira? Kita punya anak nih, ditegur salah, enggak ditegur salah, ngomong salah, enggak ngomong salah. Bapak ibunya satu hari kalau ngomong sesuatu mikir dulu, khawatir anak ini membantah lagi. Apabila ada seorang ibu atau ayah yang lebih banyak berpikir bahasa apa yang baik diucapkan oleh anak untuk bisa menegurnya, khawatir salah, khawatir tersinggung, maka anak itu adalah anak yang durhaka. Kenapa? Karena mikir dulu. Karena anak ini banyak melawan orang tuanya, betul? Banyak membantah orang tuanya. Ngomong A itu orang tuanya disalahkan oleh anaknya. Ngomong B ibunya disalahkan oleh anaknya. Sampai ibunya berpikir banyak, kira-kira bahasa apa itu. Maka berhati-hatilah ini, ya. Termasuk kita sebagai anak dari orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita mengatakan, ya Allah, mau ngomong sama anak tapi takut salah, takut tersinggung gitu. Berarti kita adalah orang yang sering banyak protes kepada orang tua, sering banyak marah kepada orang tua, sampai-sampai ibu itu berpikir bahasa apa yang bisa disampaikan dan mengena ke hati anaknya. Ini saya dapatkan dari seorang ulama kalimat tersebut. Apabila orang tua banyak berpikir bahasa apa yang sekiranya bisa disampaikan kepada anaknya, mikirnya panjang, ketahuilah anak itu adalah anak yang durhaka. Mengapa? Karena anak soleh itu diucapkan bahasa apapun dia terima, dia nggak tersinggung, dia nggak marah. Kalaupun tersinggung wajar, tapi kalau udah marah, waduh. Fala taqul lahuma uffin. Mengatakan kata saja itu tidak baik dalam agama. Uffin, Nah, ini masya Allah ya. Uququl walidain. Yang ketiga apa kata Nabi? Wa qaulu zur wa syahadatu zur, saksi palsu, persaksian palsu, ya, perkataan bohong, saksi palsu, ya. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi lalu mengulanginya sehingga kami berkata dalam hati kami, semoga beliau diam. Terus ngulangi lagi. Kenapa sering diulang? Karena ini mengancam kehidupan dunia dan akhiratnya. Mengancam kehidupan dunia dan akhiratnya. Kenapa?
kabair, akbarul kabair, 3 dosa besar. 3 dosa besar. Kita lihat Bapak Ibu, karena fokus kita kepada kemusyrikan gitu ya. Nah, ini syirik itu terbagi 2. Ada syirik rububiyah dengan syirik uluhiyah. Apa itu syirik rububiyah? Syirik rububiyah itu adalah menetapkan adanya sekutu bagi Allah yang mengatur alam semesta ini. Menetapkan adanya sekutu bagi Allah yang mengatur alam semesta ini. Apa itu? Animisme, dinamisme, betul ya? Patung Lata, Uzza dan Manat. Ya, patung Lata itu, Lata, Uzza dan Manat, patung-patung Tuhan-Tuhan keberkahan. Ya, karena mereka ingin menjadikan anak-anaknya seperti Bapak Lata, Uzza dan Manat. Patung Lata, Uzza dan Manat itu adalah patung yang dulunya itu adalah seseorang, Bu. Seorang nama Pak Lata, Pak Uzza, Pak Manat, yang mereka adalah orang-orang yang dermawan. Kalau orang-orang pedagang datang ke Mekah itu, Pak Lata, Pak Uzza, Pak Manat itu memberikan makanan, rumah singgah, sampai mandinya. Masya Allah, diberikan penginapan gratis, Lata, Uzza dan Manat gitu. Nah, ketika mereka meninggal dunia, penduduk Mekah berharap anak-anaknya itu punya sifat seperti Lata, Uzza dan Manat, sehingga kebaikan mereka dijadikan sebuah patung sebagai monumen, betul ya, kenangan, mengenang dengan patung gitu, agar teringat, terkenang kebaikannya. Namun masalahnya patung itu bukan hanya sebatas tazkirah, mengenang kebaikan-kebaikannya, tapi dijadikan sesembahan. Mereka datang ke patung Lata, Uzza dan Manat, mengatakan, menjadikan mereka Tuhan. Tuhan yang dermawan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Padahal kebaikan itu milik Allah. Tapi mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat. Mereka beralasan liqarribuna ilallahi zulfa. Kami dekat kepada Lata, Uzza dan Manat, patung Lata, Uzza dan Manat, agar kami dekat kepada Tuhan. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk mendekatkan dirimu kepadaku tidak harus dengan sarana patung, enggak harus, dan itu dimurkai oleh Allah. Maka masuklah pada menetapkan adanya sekutu bagi Allah yang mengatur alam semesta. Yang mengatur alam semesta termasuk rizki, uang, nih mohon maaf nih, fulus, sembako, itu bukan manusia, Allah yang mengaturnya, Allah yang memberinya. Kita ini hanya sebatas sarana saja. Anda bisa memberi kepada orang lain, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu insinyur, arsitek dan sebagainya, betul ya? Dokter, guru, dosen. Kecerdasan kita itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan rezeki lewat kecerdasan kita, berbagilah kepada orang lain. Karena kecerdasan ini bukan karena kita yang cerdas, tapi Allah yang menganugerahkan kita ilmu. Maka berbagilah kepada mereka. Nah, ini subhanallah yang kita fahami, seperti itu akidahnya. Maka jangan mau Pak untuk menghambakan diri kepada raja, orang kaya, betul ya, tuan, majikan yang katanya penguasa di kampungnya, penguasa di daerahnya, sampai-sampai kita jalan pun jongkok kepadanya. Bukan seperti itu. Ini sama dengan kita menghamba kepada manusia, kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan ilah Tuhan-Tuhan selain Allah. Percaya kepada alam semesta, percaya kepada pohon, menuhankan kuburan, menuhankan apa lagi Bu? Batu-batu besar. Seakan-akan mereka mendatangkan berkah. Tidak ada yang menjadikan berkah dari keris yang dimilikinya. Enggak boleh itu. Ya. Nah, jadi poin yang pertama, rububiyah. Rububiyah itu asal kata dari Rabbun. Rabbun itu artinya mengatur.
Maka ibu itu dalam bahasa Arabnya Rabbatul Bait, yang mengatur urusan rumah tangga. Rabbatul Bait. Allah itu mengatur, Rabbun, mengatur alam semesta, Rabbul Alamin, mengatur alam semesta. Yang diatur bukan manusia saja, Bu. Yang diatur adalah planet-planet antariksa, galaksi diatur. Bergeraknya matahari dan bulan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu batu pun di antariksa yang jatuh ke bumi, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengatur detak jantung kita, nafas kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbun. Maka kalau kita yakini yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, janganlah menuhankan selain Allah. Jangan mau diajak ke Cirebon, Banten hanya untuk mencari solusi rumah tangga. Lalu kita dibawa ke sebuah makam keramat, lalu kita dibawa ke sebuah pohon keramat, gitu. Kan ada seperti itu. Dan ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya Bapak Ibu, Islam itu agama yang mudah. Inna hadzal din, kata Nabi, sesungguhnya agama ini yusrun, mudah. Wala yushaddud din illa ghalabah. Mereka yang mencari cara-cara yang lain selain agama ini justru susah, sulit, repot, betul ya? Ya, repot Pak. Harus melempar kepala sapi putih dibungkus dengan kain putih, dilemparkan kepala sapi ke Laut Kidul. Ada begitu Bu? Ada, repot. Ya, ada gitu ya. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Maka syirik rububiyah berhati-hati. Ya. Yang kedua syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta hanya kepada Allah. Memohon hanya kepada Allah. Faham ini Bapak Ibu? Ini syirik. Lanjut berikutnya, maka gambar-gambarnya pun lihat nih. Ya, gambar-gambar jimat-jimat semua ini ya. Ini mereka meminta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar suaminya betah di rumah dan itu wanita pelakor jangan sampai menggoda suami, akhirnya datang ke dukun. Dukunnya pakai media apa Bu? Media boneka, betul ya? Sama jari pentol ditusuk-tusuk supaya pelakornya itu mati dengan santet. Nauzubillah min zalik. Kita datang ke dukun saja haram hukumnya. Man sa'ala arrafan, perhatikan sabda Nabi, man sa'ala arrafan, barang siapa yang nanya, baru nanya Pak, belum minta solusi, baru nanya nih, kita datang baru nanya. Man sa'ala arrafan la tuqbalu lahu bihi salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang nanya satu masalah kepada dukun, apa kata Nabi? La tuqbal salatu arba'ina yawman. Allah tidak akan terima salatnya 40 hari 40 malam. Bapak Ibu salat 5 waktu selama 40 hari 40 malam, tambah tahajud dan duha, tambah salat tasbih, tambah salat rawatib yang lainnya 40 hari 40 malam, la tuqbal salatu, enggak diterima oleh Allah. Baru nanya doang sama dukun. Maka pilih teman yang soleh Pak Bu. Ya, ada masalah jangan ngegampangin. Bu Haji, kalau ada masalah suami, udah, saya punya teman tuh di Cirebon, bagus loh. Ya, kemarin kita datang ke sana, ya dikasih cincin, ya dikasih gelang, kasih bungkusan putih dalamnya apalah gitu, kayak bantal kecil ditaruh di bantal suami. Alhamdulillah tuh suami kembali lagi, masya Allah. Ibu minta nomornya, ibu telepon ke orang tersebut, Pak Kiai mohon izin nanya, baru nanya Bu, 40 hari 40 malam enggak diterima sholatnya. Na'udzubillah, mendatangi dukun. Ya, setuju Bu? Faham Ibu? Bu? Masih hidup? Masih. Ya.
Masya Allah ini. Ya kecuali dua dukun, dukun tulang dengan dukun beranak, boleh ya. Dukun tulang dengan dukun dukun beranak boleh dah seperti itu. Nah ini tidak boleh memohon berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Gitu. Man sa'ala arrafan. Baik. Ustaz, kok dia tahu ya tempat tanggal lahir kita 27 Januari 1978? Kok tahu dia ya? Dia tahu itu yastariqus sama', karena dia punya janji dengan setan, dengan jin dan setan. Yastariqus sama', jin dan setan itu mengambil berita dari langit. Dan para dukun ini Pak Bu, dia punya amalan agar bisa mendapatkan informasi dari jin dan setan. Dan jin dan setan mengabdi kepada dirinya. Ada seperti itu. Bukunya tebal, Kashful Asrar. Kitabnya tebal, Kashful Asrar, membuka tabir gaib. Kitab ini boleh dibaca tapi tidak boleh diamalkan. Aneh ya. Kenapa? Kalau diamalkan jin dan setan bisa mengabdi kepada kita, dan itu bentuknya syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Bahasa kitanya Pak, mahar. Mahar. Amal-amal yang jauh daripada syariat. Di antaranya ya melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama Islam. Tulisan-tulisan Al-Quran, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas pada sebuah lembaran kertas itu dibungkus, lalu digulung, dibungkus dengan kain hitam, kemudian ditempel di leher, betul ya, leher anak, gandulan hitam. Itu ketika dibuka, saya pernah buka Pak, ketika dibuka tulisannya Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi digantung di leher anak itu. Pertanyaannya, saat ke kamar mandi itu anak ngelepas nggak kalungnya? Ngelepas nggak Bu? Enggak. Disitulah setan suka. Maka dalam kamar mandi Pak nggak boleh mengucapkan kalimat-kalimat zikir, nggak boleh. Karena itu Nabi ketika keluar dari kamar mandi apa doanya? Ghufronaka, betul ya? Ampuni aku wahai Allah, ghufronaka. Mengapa Nabi mengucapkan ghufronaka? Karena sepanjang selama di dalam toilet itu nggak mengucapkan zikir. Maaf, jawab salam aja nggak boleh dalam kamar mandi. Jawab azan wajib, tapi sudah kamar mandi nggak boleh. Nah itu Masya Allah. Syariat menjelaskan gamblang dengan hal seperti itu. Nah tapi ini ditulis lalu dibungkus, dibuat gandulan. Termasuk maaf ketika ibu mendapatkan tulisan-tulisan, betul ya, dari bahasa Arab, Al-Quran, An-Nas, Al-Falaq, Al-Baqarah, tapi tintanya merah, bahkan merahnya sudah buram. Itu maaf disebutkan dalam kitab Kashful Asrar, merah itu bukan tinta murni, tapi maaf tinta darah haid wanita yang dikumpulkan oleh seorang dukun nakal, Masya Allah, kemudian dibuatlah huruf-huruf Quran. Nah itu yang menjadikan setan dekat dengan kita. Kok mujarab banget ya? Yang mujarab karena setan membantunya. Setan pun punya kekuatan, betul kan? Karena sihir-sihir, tukang sihir Musa kan melempari tongkatnya, tali-talinya menjadi ular-ular kecil. Itu bukan atas ide Allah. Setan menolongnya, Allah membiarkannya. Tapi yang paling kuat adalah kekuatan Allah. Nabi Musa melemparkan tongkat menjadi ular besar. Itu pun Musa tidak mengetahui kalau tongkatnya bisa menjadi ular. Maka Nabi mengatakan, Allah mengatakan, alqima fi yaminika ya Musa. Lemparkan apa yang ada di tanganmu. Perhatikan Pak Bu, ini penting bagi kita. Ciri sihir dengan mukjizat berbeda. Kalau sihir itu bisa berulang kali dilakukan. Maaf, debus, betul ya? Menusuk tembus leher kanan sampai leher kiri. Pernah lihat? Ada. Digorok pakai
golok, kok nggak putus? Tapi semangka ketika dibacok terbelah dua. Ketika leher dibacok, kenapa dia kebal? Siapa yang menguatkannya? Yang menguatkannya adalah setan. Di tempat itu ia melakukan, di tempat yang lain melakukan, di tempat berikutnya pun bisa melakukan. Berulang kali, pastikan dia adalah dukun dan sihir. Kekuatannya adalah kekuatan setan. Itu perbedaannya sihir. Bisa berulang kali. Mukjizat beda. Mukjizat itu atas izin Allah. Sepemilik mukjizat itu nggak tahu kalau dia bisa seperti itu. Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipinta oleh kafir Quraisy untuk membelah bulan, Nabi itu nggak pede. Kata Nabi, itu kuasa Allah. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat mengatakan, ya wahai Rasulullah, Allah mengizinkan engkau membelah bulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan gampang, kecil, gampang nih nabi kecil begitu mah. Enggak begitu. Subhanallah. Nabi itu awalnya menolak. Mengapa? Khawatir mereka mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak jelas tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi tercipta atas kehendak Allah. Itu kan wujud dari Allah. Tapi mereka mengingkarinya. Namun mereka datang kepada Nabi minta mukjizat lagi. Tapi Jibril mengatakan, Allah mengizinkan engkau, naiklah engkau ke Jabal Kubais, ke gunung Kubais. Lalu saat itu Allah mengizinkan Nabi membelah bulan. Itu Masya Allah. Nabi Musa gak tahu kalau tongkatnya bisa membelah lautan. Betul kan? Falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa. Ketika umatnya Musa melihat ke belakang, tentara-tentara Fir'aun sudah dekat, mereka mengatakan, wahai Musa, habis kita, hancur kita. Nabi Musa tidak mengatakan, tenang wahai umatku, aku punya tongkat. Kemarin jadi ular, ilok sekarang kagak jadi apa-apa. Nih Musanya Cibitung pakai ilok, betul ya? Nabi Musa tidak mengatakan itu. Tenang wahai umatku, nih tongkat kemarin jadi ular besar. Tongkat ini akan membelah lautan. Bukan itu yang Nabi Musa katakan. Nabi Musa mengatakan apa? Ya. Lihat, falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya. Apa kata Musa? Innallaha, lihat, innallaha ma'ya. Allah bersama kita. Nabi Musa mengatakan Allah membersamai kita. Ada Allah yang berikan kita petunjuk. Nabi Musa tidak mengatakan nih nabi pilihan Allah, tenang ada nabi. Enggak. Maka Bapak Ibu, ketika kita punya masalah dalam rumah tangga, jangan Bapak katakan tenang, ayah masih kerja. Gampang, ayah masih punya pendapatan, ayah masih punya bisnis. Nak sayang, gampang masalah itu, mama masih punya kontrakan. Jangan menyebutkan apa yang kita miliki, tapi katakan nak ada Allah sayang. Gitu ya, betul Pak? Iya. Masalah ribut rumah tangga, katakan bismillah, mohon maaf saya salah. Masalah ini kecil, Allah yang maha besar, ada Allah. Masalah warisan ribut antara kakak dan adik, nggak selesai-selesai. Pembagian harta waris ribut terus. Terancam maaf jatah kita digeser, bahkan hampir hilang. Kita katakan gak apa-apa, punya Allah kita. Begitu. Ini Masya Allah. Sakit yang kita derita sampai harus mencari oksigen, harganya tinggi Pak. Sampai harus masuk ruang ICU. Jangan mengatakan tenang ayah tenang di ICU, tenang ya. Gitu, kita masih punya harta banyak lagi. Insya Allah ayah bisa sehat, kita berangkat ke Singapura. Lah, jangan katakan itu Pak. Jangan katakan itu. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu, inna adna rizki huwa al-mal. Syekh Mutawalli Syarif mengatakan serendah-rendahnya rizki itu adalah harta. Perhatikan Pak Bu, serendah-rendahnya rizki itu adalah harta. Seindah-indahnya rizki itu adalah
kesolehan anak. Adna rizki al-mal. Serendah-rendahnya rezeki itu adalah harta. Wa afdalu rizki wa ajmalu rizki salahul walad. Dan seindah-indahnya rezeki adalah kesolehan anak. Perhatikan kesolehan anak. Wa afdalu rizki, rizki yang mulia, rizki yang mulia itu kesehatan. Tuh, ya. Maaf, ibu mau sehat, mau uang banyak. Disuruh milih dua-duanya lagi. Sehat dan uang banyak. Nggak dijawab juga udah kelihatan dari wajahnya, betul ya? Iya Pak ya. Mau sehat apa mau uang banyak Pak? Sehat tuh. Ya, masya Allah tuh. Ada seorang anak sedang ngantri oksigen, walaupun harganya hampir 3 kali lipat harganya. Enggak